berada di bawah naungan kewajiban Islam dari zaman, dan kelak kita akan mendapatkan penghasilan dari Allah. Anak sekalian, yang pertama tadi saya sudah bacakan sebuah ayat yang mewajibkan orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah. Puasa itu wajib dilakukan bagi orang-orang yang beriman, yang sehat, yang berakal, yang tidak memiliki halangan. Halangannya apa? Kalau perempuan sudah saya sampaikan kemarin, mulai aja dengan halangan. Ya, kalau laki-laki tidak berpuasa, maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seorang laki-laki yang meninggalkan atau yang sengaja tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan, maka dia tidak bisa menggantikan puasa selama sekian masa. Jadi puasa Ramadan itu tidak bisa diganti dengan puasa di luar Ramadan kalau kalian sengaja tidak berpuasa. Saya punya mata, punya telinga, kalian juga punya mata, punya telinga. Ada siswa saya yang laki-laki kemarin-kemarin tidak puasa, ada. Tanpa udur. Sekali lagi itu tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang masa di luar bulan Ramadan. Ingat soheh hadisnya. Maka tidak ada alasan apapun bagi kalian ketika bulan puasa kemudian kalian tidak melaksanakan ibadah puasa apabila kalian sehat, apabila kalian sudah akhir balik, apabila kalian punya iman, apabila kalian sehat, tidak ada alasan apapun untuk tidak berpuasa. Maka penyesalan yang datang bagi anak-anak saya yang kemarin, entah hari ini saya belum melihat, tapi insya Allah malaikat yang ada di kanan kiri kalian mencatat kalau ada laki-laki yang tidak berpuasa. Kalau kemarin saya melihat, saya punya telinga, punya mata, ada siswa saya kemarin dipakai, saya tidak perlu sebut namanya. Ada seperti itu. Tapi saya tidak perlu sebut siapa. Tapi pasti merasa. Ya, maka orang laki-laki yang sengaja tidak berpuasa tanpa alasan apapun yang dibenarkan oleh syariat agama Islam, maka dia tidak bisa mengganti puasa Ramadan itu di luar bulan Ramadan sepanjang masa. Puasa itu setahun berapa hari? Pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan yang istimewa, makanya saking istimewanya berbeda dengan bulan-bulan biasa. Kalau biasanya sore-sore tidak jalan-jalan, tidak ada yang jualan makanan di sepanjang jalan itu, tapi di bulan Ramadan sore jalan penuh. Pinggir-pinggir jalan banyak orang yang jualan makanan, minuman. Begitu istimewanya bulan Ramadan. Kalau biasanya makan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan itu tidak diatur, di bulan Ramadan diatur. Siapa yang mau bangun tengah malam jam 3:30 mau makan? Kalau karena tidak disunatkan untuk makan sahur. Kita sebenarnya orang waktunya enak-enaknya tidur, disuruh bangun untuk makan, untuk menikmati sedikit rezeki yang kita kenal dengan nama sahur. Diatur istimewa. Coba di bulan-bulan biasa,
Anu teh dungat. Joy ketemu keluar. Ya, aku berjoy lah ke pulau sebentar. Sebentar ke pulau itu pulau. Joy itu dari kita. Pada saat adzan maghrib itu, orang berpuasa itu begitu deng, Allahu Akbar, orang yang berpuasa langsung makan. Tanpa adzan mereka tidak mau makan. Saking istimewanya bulan Ramadan. Coba di bulan 2 Ramadan. Ramadan tos adzan. Korna bedeng. Oh, jontan. Korna bedeng. Nah, maka penyesalan bagi kalian, anak-anakku sekalian yang kemarin-kemarin tanpa alasan apapun yang digunakan oleh syariat Islam tidak melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana Pak, saya sudah terlanjur tidak puasa. Kemudian kalau berdasarkan hadis itu tidak bisa digantikan dengan puasa sepanjang masa. Usia kita itu terbatas. Umat Nabi Muhammad itu usianya antara 60 sampai 70 tahun. Masih banyak Pak, belum ganti umur 15 pakai Pak. Putri ekor 15 saya ada Pak. 10 rema. Ya, apa Pak? Sudah apa Pak? Ya, silakan. Ya, jangan diterus-teruskan. Ya. Yang kedua, kalau perempuan boleh tidak puasa karena ada sebab. Karena ada sebab. Ya. Karena ada sebab. Kenapa? Karena memang diatur di dalam syariat Islam. Orang yang sedang datang bulan itu dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah sholat. Dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Nah, ada beberapa kabel ya. Sampai bahkan lakuin mikir sholat depan ya. Ya. Jadi kalau perempuan itu boleh tidak puasa karena diatur di dalam syariat Islam. Ya, hanya kalau perempuan tidak puasa karena udur, itu boleh diganti di luar Ramadan. Akhirnya kan saya akan bisa. Ya, sekarang tidak kelihatan. Tak mau apa sama suami bisa nyadoi kan? Ya, nggak bisa. Puasa itu adalah ibadah. Saya kemarin mengatakan puasa itu adalah ibadah yang tidak diketahui orang. Kalian tidak tahu apakah orang tua kalian di rumah juga puasa, tidak tahu. Orang tua kalian juga tidak tahu apakah kalian puasa. Yang tahu adalah kita bersama Allah dan malaikat yang mencatat. Kemarin anak saya yang tidak puasa itu bisa saja sampai di rumah. Kalau kalian ini dong kami sebotol. Kita ngambil kerupuk bubur. Tidak tahu orang tua kita. Kalian juga tidak tahu orang tuanya puasa atau tidak. Maka di dalam ayat yang disampaikan tadi yaitu alladzina amanu, orang yang beriman. Iman itu apa sih? Iman itu sesuatu yang diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman. Apa iman? Sesuatu yang diyakini di dalam hati, diucapkan di dalam lisan secara lisan, ditunjukkan dengan perbuatan. Iman. Sama dengan puasa. Kalian yakin bahwa puasa itu adalah perintah Allah? Yakin. Diwujudkan dengan niat. Bahwa itu Somagotin Nakadai Fakistari Ramadan.
ditunjukkan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Tidak makan dan minum sejak terbit matahari sampai terbenam sampai terbenamnya matahari. Ya, beriman iman. Kalau kalian tidak punya iman, maka bisa saja kita dengarkan. Ngomong itu dengan bahasa. Ada murid saya, izin, Pastor Rusen, izin, pada Amor teknologi masuk. Itu berarti imannya perlu dipertahankan. Ingat, iman itu sesuatu yang diucapkan melalui lisan, diyakini di dalam hati, ditunjukkan dengan amal perbuatan. Kegiatan kita itu sudah saya upload di YouTube. Silakan bisa dilihat, bisa ditonton. Kegiatan kita itu memang sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Tetapi kami tambah. Dengan apa? Dengan bengkel sholat dan bengkel wudhu. Ternyata banyak di antara kalian yang tidak hafal doa setelah selesai wudhu. Ternyata ada di antara kalian yang tidak hafal tata cara dan rukun sholat. Mulai bisa lihat Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tidak betul-betul mana tahu. Kenapa diberikan bengkel sholat? Karena ternyata keringaki saya ada TV. Keringaki saya ada TV. Kenapa saya tambah dengan bengkel wudhu dan bengkel sholat? Saya berkali-kali menyampaikan bahwa ketika sholat kita benar, semua perbuatan yang kita lakukan akan benar. Ada yang rukuknya separuh. Allah. Ini. Rukuk yang benar itu, punggung kita itu sejajar. Ya, perhatikan. Ya, rukuk yang benar. Ketika ini rukuk, coba kamu rukuk. Ini di punggungnya ini diberi gelas berisi air penuh, maka air itu tidak akan tumpah karena lurus. Ini lurus. Rukuk begini, kalau rukuk. Ini lurus ini, nah ini lurus. Seandainya ini diberi gelas air penuh, maka airnya tidak akan tumpah karena ini posisi lurus. Ada yang rukuknya begini, ada yang rukuknya begini, ada yang begini. Maka diberi bengkel sholat. Begitu kecil ini tapi harus benar. Kenapa? Kalau sholatnya benar, maka semua perbuatan kita akan benar. Yang kedua, yang sering salah, ketika duduk iftiras, apa duduk iftiras itu? Duduk di antara dua sujud, maka kaki kita ini harus begini. Ketika sujud, kaki kita harus begini. Berikut. Iya betul. Yang kanan diberikut. Harus begini. Jadi yakin ada pelajaran bengkel sholat. Maka sholatnya yang tidak benar harus segera disesuaikan dengan syariat Islam. Kemudian yang terkait dengan wudhu, ada kemarin saya amati yang praktik wudhu yang laki-laki
keran ya, ini keran. Kemudian duduk. Topinya taruh di sini, basah enggak? Topinya sama nungguin air. Pakai yang guyur. Ini kan pura-pura pakai. Pura-pura ini betulan kita wudhu gitu. Ya, kita untuk betulan. Walaupun pura-pura ininya di tembok. Sehingga kemarin saya katakan, kalau topinya dibiarkan terus itu, topinya basah. Kemudian doa setelah wudhu kemarin banyak yang sudah hafal. Saya ingin mendengar, coba bersama. Doa setelah wudhu. Bersama 1, 2, 3. Ya, itu doa wudhu. Teman-teman guru sudah ada yang tes kunut anak-anak ini? Sudah. Pak, kunut Pak. Saya siapa kunut? Siapa kunut? Ayo maju. Allahumma hdini masih ada sisa waktu 10 hari terakhir ini. Saya kemarin mengatakan puasa itu dibagi 3. 10 hari pertama itu rahmah, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari yang ketiga itkum minannar. Kita akan terbebas dari api neraka kalau kita melaksanakan ibadah puasa. Dia pun saya apa saya lupa takut. Ya. Enggak saya diberi ngakan bisa ribu kita kalau dia takut aku didorong takut apa aku disakit mau nih bebas dalam hati ada itu. Nah di 10 hari terakhir ini yang sekarang tinggal beberapa hari ini yang sekarang tinggal beberapa hari ini ada suatu malam yang paling istimewa. Malam Lailatul Qadar itu ketika kita melaksanakan ibadah dan diterima ibadah kita, maka pekerjaan itu nilainya, pahalanya
itu sama dengan lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun itu sekitar 83 tahun. Tadi saya mengatakan usia manusia, usia umat Nabi Muhammad itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Ya, mau lebih dari dia berarti bonus. Ya, maka kalau kita melakukan perbuatan amal ibadah yang baik pas kebetulan bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka perbuatan kita itu nilai pahalanya sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun menjadi 83 tahun, kurang lebih 83 tahun. Di dalam Al-Quran disebutkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Malaikat turun menyaksikan kita yang sedang melakukan perbuatan baik. Jadi ngerti apa saja perbuatan baik itu? Banyak perbuatan baik itu. Puasa sudah jelas, Pak? Baik. Baca Al-Quran baik enggak? Baik. Ngidingaki ke guna buruk baik enggak? Baik. Tidak melanggar apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru baik apa enggak? Baik. Ternyata banyak pekerjaan baik. Tendung juga baik. Kayak mau tendung terus, aku pakai salah seterusnya. Ya, apa tendung seterusnya? Padahal mau sore mah, itu ya. Maka ada sisa waktu beberapa hari ke depan. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Kalian masuk sekolah tinggal 2 hari, tinggal besok dan hari Sabtu. Ya, tinggal besok dan hari Sabtu. Maka gunakan waktu itu. Siapa tahu kalian berbuat baik di waktu itu dan kebetulan saat itu bersamaan dengan Lailatul Qadar yang pahalanya dihitung sama dengan 1000 bulan atau setara kurang lebih dengan waktu 83. Ya, yang terakhir ini peringatan kepada semua siswa. Program sekolah ini sekali lagi adalah program yang wajib diikuti seluruh siswa. Maka tidak ada alasan apapun bagi mereka yang tidak ikut kegiatan ini. Bagi mereka yang sudah terlanjur tidak ikut, maka pasti orang tuanya akan kita panggil. Bagaimana kalau sakit, Pak? Tetap kita panggil. Bagaimana kalau izin, Pak? Tetap kita panggil. Bagaimana kalau tidak ada kendaraan? Wajib tetap kita panggil. Ya. Kapan pemanggilannya, Pak? Nanti pasti ada undangan dari sekolah. Akan kita beritahukan perkembangan selama masuk dari tanggal berapa kemarin itu sampai dengan kegiatan Pondok Ramadan. Bahkan akan kita perlihatkan hasil kartu kendali mutu yang dipersiapkan itu, yang dipegang oleh para pendamping itu. Bagaimana tingkat membaca Al-Qurannya? Apakah sudah A, apa B, apa C? Ingat, A itu membacanya lancar, makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar, itu A. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, jadi dia apa bacaan inna itu? Siapa yang tahu? Inna anzal itu dalam tajwid ilmunya dibaca apa? Idgham. Idgham diguna. Kok tunggang beli pasti baca inna anzalna misalnya. Berarti dia bisa C bisa B. Tapi kalau benar berarti dia A. Hafal, makharijnya benar, membacanya tartil. A. Akan kita laporkan kepada orang tua. Ya. Kemudian ini pada teman boleh kena. Jadi sekolah kemarin sudah memberikan edaran kepada orang tua kalian untuk mengeluarkan zakat fitrah melalui panitia sekolah. Ya, zakat itu nanti akan kita distribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima.
Di dalam Al-Quran ada 8 golongan. Ada 7 atau 8 yang berhak menerima zakat. Salah satunya fakir miskin, anak yatim, termasuk amil zakat. Nah, sekolah kemarin sudah membentuk panitia. Ketua badan amil zakatnya Pak Imam Ghazali. Maka kepada kalian yang masih belum mengumpulkan zakat fitrah, diharapkan untuk mengumpulkannya di sekolah. Ya. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, Pak, kula biasa apa teraga kiai, Pak, tapi teraga kiai kula temu kutun Pak biasanya. Penoroh-poroh misalnya. Sudahlah, diniati yang baik saja. Diniati yang baik bahwa niat kita itu memang ini adalah program sekolah, mengumpulkan zakat untuk kepentingan bersama, nanti juga akan distribusikan kepada siapapun, ya. Zakat itu yang penting, zakat itu dikeluarkan untuk mensucikan ibadah kita. Kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, maka untuk mensucikan kekurangan-kekurangannya dilaksanakan zakat fitrah. Ya, kalau yang orang tua kalian mungkin selain zakat fitrah juga ada zakat mal, zakat harta. Nah, bagi siswa yang belum, silakan besok ditunggu karena insya Allah hari Sabtu akan kita distribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Itu ya. Kemudian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sekali lagi ada hikmahnya. Saya sangat tertantang untuk tetap menjadikan program bengkel sholat dan bengkel itu sebagai sebuah kegiatan yang wajib bagi anak-anak SMP Desa Pakong. Sehingga mereka keluar. Hari ini saya baru memastikan bahwa keringat hari ini, mulai kemarin ini saya masuk jadi kepala sekolah, sudah memastikan kepada orang tua kalian pulang sekolah insya Allah anak-anak saya SMP Pakong ini sudah selesai sholat zuhur. Alhamdulillah, walaupun puasa kita tetap istiqomah. Ke depan akan kita tingkatkan dengan bengkel wudu dan bengkel sholat, sehingga bisa dipastikan begitu mereka keluar dari SMP Pakong, wudunya, sholatnya